Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang teori-teori kependudukan. Jadi adapun outline yang akan kita bahas pada hari ini, mulai dari aliran Malthusian, aliran Marxist, aliran Neo-Malthusian, aliran Dumont, aliran Durkheim, dan yang terakhir adalah teori transisi demografi. Jadi kita mulai dari aliran Malthusian. Jadi aliran ini dipelopori oleh Thomas Robert Malthus. Jadi dia adalah seorang pendeta Inggris yang hidup pada tahun 1766 hingga tahun 1834. Jadi Malthus ini dalam teorinya dia menyatakan bahwa penduduk itu sama halnya dengan binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi apabila tidak ada pembatasan, maka dia akan berkembang secara cepat dan secara baik dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi. Nah, di samping itu, Malthus ini dia berpendapat bahwa manusia itu untuk hidup memerlukan bahan makanan. Sedangkan dengan laju pertumbuhan bahan makanan yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, maka ini kemungkinan dikhawatirkan akan terjadi yang namanya kekurangan bahan makanan. Nah, untuk dapat keluar dari permasalahan kekurangan bahan pangan, selanjutnya makanya Malthus ini menyarankan untuk adanya dalam teorinya dia mengatakan pertumbuhan penduduk itu harus dibatasi. Nah, menurut Malthus ada dua cara dalam melakukan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk. Yang pertama dengan preventive checks, yang kedua dengan melakukan yang namanya positive checks. Nah, positive checks dan preventive checks itu apa? Sekarang kita lihat. Jadi kalau di preventive checks itu pembatasan penduduknya itu melalui penekanan terhadap kelahiran. Jadi dia ada dua, moral restraint atau pengekanan diri, bisa melalui juga dengan vice atau segala usaha untuk pengurangan kelahiran, misalnya dengan pengukuran kandungan, homoseksual atau penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan untuk positive checks dia pembatasan kelahirannya itu lewat kematian. Jadi ada yang namanya vice dan misery. Jadi kalau vice itu segala jenis pencabutan nyawa, bisa dengan pembunuhan anak-anak, kemudian pembunuhan orang yang cacat, kemudian pembunuhan orang-orang tua. Kemudian untuk misery-nya keadaan yang menyebabkan kematian seperti misalnya terjadi epidemik, terjadi bencana alam, peperangan, kelaparan ataupun kekurangan pangan. Makanya Malthus ini pada teori Malthus ini banyak mendapat kritikan karena Malthus ini tidak memperhatikan beberapa hal. Jadi yang pertama dari kemajuan transportasi yang akan mempermudah distribusi pangan. Yang kedua kemajuan teknologi dalam bidang pertanian yang dikhawatirkan tadi akan terjadi kelangkaan bahan makanan, itu bahkan dengan kemajuan teknologi itu mampu melipat gandakan pangan. Yang ketiga adanya pembatasan kelahiran bagi pasangan yang telah menikah. Seperti sekarang di Indonesia sudah ada program pemerintah ya untuk pembatasan kelahiran dengan adanya program keluarga berencana. Nah, kita bisa simpulkan jadi kelemahannya Malthus ini, teori Malthus, dia tidak menyadari bahwa angka pertumbuhan penduduk itu sebenarnya bisa ditekan dan bahan makanan itu bisa dilipat gandakan dengan adanya kemajuan teknologi. Kemudian dia tidak menyertakan unsur kemanusiaan atau sosial budaya, seperti halnya dia penekanan pembatasan kelahiran itu dengan kematian ya, itu dianggap tidak memperhatikan unsur kemanusiaan. Kemudian dia tidak memikirkan hubungan antar wilayah. Nah, tetapi kelebihannya dia menyadarkan manusia dengan fakta bahwa bertambahnya jumlah penduduk itu dengan sangat cepat, ada akibat yang bisa ditimbulkan. Kemudian ada aliran Marxist. Sorry ya, karena ini ada bocah. Jadi aliran Marxist ini dia aliran yang tidak sependapat dengan Malthus. Nah, menurutnya Marxist, tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk yang disebabkan karena bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja dia akan berkurang ketika jumlah penduduk yang semakin bertambah.
Kemudian Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak produk yang bisa dihasilkan. Jadi menurutnya Marxist ini dia tidak perlu diadakan yang namanya pembatasan penduduk. Kalau Malthus mengatakan perlu adanya pembatasan penduduk, tetapi kalau Marxist katanya tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Kemudian ada lagi yang namanya aliran Neo-Malthusian. Jadi dia dipelopori oleh Garrett Hardin dan Paul Ehrlich. Jadi dia sebenarnya pendukung dan pengoreksi, jadi kayak penyempurna ya dari teori Malthus, sehingga lebih lunak dan lebih memperhatikan unsur sosial kemanusiaan. Jadi teori ini dia menganjurkan menggunakan semua cara untuk pembatasan penduduk ya, dengan cara preventive checks. Kan kalau Malthus tadi dia menggunakan dua cara ya, dengan preventif dengan kematian, dengan positive checks. Tetapi kalau Neo-Malthusian dia menganjurkan hanya menggunakan semua cara dari preventive checks, seperti misalnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi kelahiran atau melakukan pengguguran kandungan. Nah, aliran Neo-Malthusian ini dia berusaha menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta-fakta tentang jumlah penduduk dunia yang terus bertambah, serta mengungkapkan proyeksi jumlah penduduk dunia di masa mendatang dengan beberapa akibat yang bisa ditimbulkannya. Jadi dia berpikir bahwa dengan banyaknya jumlah penduduk, nah ada beberapa akibat yang bisa ditimbulkannya. Nah, yang pertama, jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat pesat dan akan membuat jumlah penduduk semakin meningkat pesat dan penduduk akan semakin padat. Yang kedua, pertambahan pangan yang terbatas dan tidak secepat pertumbuhan penduduk, sehingga di beberapa wilayah dunia ini akan mengalami kelangkaan bahan makanan. Jadi dia sudah memikirkan dampak dari tingginya pertumbuhan penduduk. Kemudian lingkungan tempat tinggal manusia yang semakin rusak dan tercemar, ini karena pertumbuhan penduduk yang banyak dan penduduk yang semakin pesat, yang semakin padat ya. Kemudian ada aliran Dumont. Jadi kalau aliran Dumont ini dia dipelopori oleh Arsène Dumont, bangsa Prancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Jadi dia membuat teori penduduk yang disebut dengan teori kapilaritas sosial atau teori of social capillarity. Jadi dia mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Ini masih berlaku ya. Seperti sekarang kita sebagai negara demokrasi, di mana-mana tiap individu itu mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Nah, ada aliran Durkheim. Jadi aliran Durkheim ini dia dipelopori oleh Emile Durkheim. Jangan ribut, seorang ahli sosiologi dari Prancis yang hidup di akhir abad ke-19. Jadi Dumont ini dia menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Maka Durkheim dia menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi Durkheim ini dia mengatakan bahwa suatu wilayah di mana angka kepadatan yang penduduk, jika kepadatan penduduk tinggi akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka akan timbul persaingan di antara penduduk. Dalam usaha memenangkan persaingan, tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Makanya karena dengan banyaknya jumlah penduduk, maka nanti akan banyak persaingan. Makanya setiap orang itu berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya. Nah, keadaan seperti ini banyak terjadi, banyak kita lihat ya di daerah perkotaan. Nah, apabila dibandingkan dengan masyarakat tradisional, tapi kalau kondisi seperti ini masih banyak terjadi di daerah-daerah perkotaan ya, beda dengan di masyarakat tradisional kita. Jadi ini disebabkan karena pada masyarakat industri atau masyarakat perkotaan ya, tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduknya yang sangat tinggi, kayak misalnya kesempatan kerja yang kurang, kemudian penduduk yang semakin banyak, makanya timbul banyak persaingan. Nah,
Yang terakhir ada namanya teori transisi demografi. Jadi transisi demografi ini sesuai dengan namanya, yaitu transisi. Jadi kalau transisi kan berarti perubahan, dan demografi artinya ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan. Jadi kalau digabungkan, transisi demografi adalah teori yang menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada struktur penduduk. Jadi transisi demografi ini adalah suatu model grafik yang menggambarkan perubahan penduduk dari pertumbuhan penduduk yang tinggi menuju ke pertumbuhan penduduk yang lebih stabil. Nah, untuk tahapan transisi demografi ada yang namanya pratransisi. Jadi dia ditunjukkan dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi. Jadi pada masa pratransisi, tingkat fertilitas dengan tingkat kematian itu masih sangat tinggi. Nah, hal itu disebabkan karena belum adanya yang namanya sanitasi, transportasi juga belum ada, kemudian pengobatan modern juga belum ada. Ini pada masa pratransisi ya, tingkat fertilitas dan tingkat kematian yang sangat tinggi. Nah, bagaimana pada masa transisi? Jadi pada masa transisi ditujukan dengan tingkat fertilitas yang tinggi, jadi kematian masih tinggi, kelahiran masih tinggi, tetapi mortalitas sudah bisa ditekan. Jadi mortalitas sudah rendah, tetapi fertilitas atau kelahiran itu masih tinggi. Jadi tingkat kematian atau mortalitas mulai rendah sebagai akibat dari proses pembangunan ekonomi dan mulai meningkatnya taraf hidup. Jadi di sini sudah ada peningkatan taraf hidup ya pada masa transisi. Akan tetapi pada tahap ini tingkat kelahiran atau fertilitasnya masih tinggi. Nah, meskipun sudah ada kecenderungan untuk turun, tetapi tingkat penurunannya masih lebih rendah dibandingkan dengan penurunan tingkat kematian. Nah, hal ini disebabkan karena nilai budaya pada waktu itu mendukung tingkat kelahiran. Jadi di sini masih budaya itu masih kental ya, masih membudaya dan melembaga sebagai suatu kepercayaan, sehingga sikap dan nilai serta tergolong masih sulit untuk diubah. Jadi perilaku masyarakat itu masih susah untuk diubah karena masih mempertahankan kepercayaan ya. Bagaimana pada masa pasca transisi? Jadi pada masa pasca transisi, tingkat fertilitas dan mortalitas itu sudah bisa ditekan. Di sini sudah relatif stabil ya pada masa pasca transisi. Jadi tiap individu itu semuanya, hampir semua manusia sekarang, masyarakat sekarang sudah sudah sadar akan pentingnya pemakaian alat kontrasepsi. Kan sekarang ada programnya pemerintah yang penggunaan alat kontrasepsi untuk menekan proses kelahiran ya. Jadi semua masyarakat sekarang meskipun tidak selalu dipaksa-paksa, tetapi masyarakat sekarang sudah dengan sendirinya sadar bahwa akan pentingnya penggunaan dari alat kontrasepsi ini untuk pemangkatan kelahiran. Jadi kalau disimpulkan, untuk transisi demografi itu ada 3 tahap perkembangan. Yang tahap pertama jadi ini tadi pada masa pratransisi ya. Kemudian masuk ke masa transisi, kelahiran masih tinggi tetapi mortalitas atau kematian sudah bisa ditekan. Kemudian di tahap ketiga pada masa pasca transisi, di sini kelahiran menurun dan kemudian kematian juga menurun. Jadi di tahap ketiga ini relatif sudah stabil ya, sudah menuju stabil. Oke, jadi itu saja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Semangat terus belajarnya, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.